ayat 9 sampai 10. Kita akan baca bersama-sama 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10, saudara ya. Lembaga Alkitab memberikan judul yaitu Paulus menerima penglihatan ya dan penyataan. Puji Tuhan. Kita akan baca bersama-sama 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10. Pada hitungan ketiga kita baca bersama-sama secara perlahan-lahan. Sudah siap? Amin? Ya. 2, 3. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Puji Tuhan, berkati dia yang membaca dan melakukan firman Tuhan, saudara ya. Saya memberikan judul sesuai yang saya tampilkan tadi, yaitu kuasa Tuhan sempurna bagi kita, saudara-saudara. Dalam kelemahan apapun, kuasa Tuhan akan menjadi sempurna dalam kehidupan kita, saudara ya. Nah, kitab 2 Korintus ini, saudara, maksud dan tujuan dari kitab 2 Korintus ini yaitu ya untuk menjelaskan panggilan Paulus sebagai rasul, saudara ya. Karena ada orang-orang yang tidak percaya, ada orang-orang yang tidak mau mendengarkan Paulus sebagai seorang rasul yang dipanggil oleh Tuhan. Terlebih khusus rasul untuk non-Yahudi, saudara. Orang-orang tidak mau percaya karena dahulu background latar belakangnya dia adalah seorang yang anti Kristen ya, menangkap orang Kristen, memenjarakan, saudara. Makanya mereka kurang percaya, saudara, dia sebagai rasul. Tapi dalam kitab 2 Korintus ini Rasul Paulus menegaskan kepada mereka bahwa dia adalah sebagai seorang rasul yang mendapat karunia jawatan sebagai seorang rasul yang dipanggil oleh Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan sebagai penginjil. Dia rela menginjil bukan di tempat-tempat yang sudah ada orang Kristen, tetapi di mana tempat-tempat yang belum mengenal Kristus sebagai Tuhan. Itu dia berani, saudara ya. Nah, itu yang dia tekankan pada Korintus ini, saudara. Dan juga dia dalam kitab 2 Korintus ini dia bersyukur kepada Tuhan ya. Di mana di dalam pergumulan yang berat seperti saudara baca dalam ayat 10 tadi, dia mengalami siksaan, penganiayaan, tapi dalam kitab ini dinyatakan dia bersyukur ya meskipun dalam penganiayaan ya. Karena apa? Karena kuasa Tuhan itu terus bekerja dalam kehidupannya meskipun dalam kekurangan, tetapi dia bersyukur, saudara. Paulus ini ya, saudara, dia rela meninggalkan ya Israel, dia rela menginjil ke Yunani, ke Asia, saudara. Itu dia lakukan dalam kekurangan, dia melayani ya. Tetapi dikatakan dalam kitab ini dia bersyukur kepada Tuhan meskipun dalam kekurangan, tapi dia meskipun dalam kelemahan dia bersyukur kepada Tuhan, saudara. Maksud dan tujuan terakhir dalam kitab 2 Korintus ini yaitu bahwa dia memberikan pesan kepada orang-orang Israel, saudara-saudara, agar dan orang-orang yang lain agar membantu ya pelayanan daripada rasul-rasul atau hamba-hamba Tuhan, membantu orang-orang kudus di Yerusalem, saudara. Jadi dia gerakan orang-orang di Asia, di Yunani untuk membantu pelayanan atau untuk membantu juga orang-orang kudus di Yerusalem, saudara. Ini maksud dan tujuan dari kitab 2 Korintus ini, saudara ya. Puji Tuhan. Nah, untuk lebih masuk ke dalam lagi, saudara, dalam kisah para rasul Roma dan juga Korintus yang saya ingin bahas, saudara-saudara. Hal yang pertama yang saya ingin bahas yaitu hal yang membuat kehidupan kita menjadi lemah, saudara. Kalau Paulus tadi dia berkatakan dia dalam kelemahan, saudara-saudara ya. Ayat 9 tadi sudah dibacakan, saya ambil ayat pentingnya, saudara-saudara. Sebab justru dalam kelemahanlah
bisaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, saudara. Jadi Paulus di sini dia mengalami kelemahan meskipun dia seorang rasul ya. Mempunyai jabatan atau jabatan yang tinggi ya, saudara-saudara. Dia mempunyai kelemahan juga saudara-saudara ya. Dalam bahasa aslinya yaitu asteria saudara ya. Atau sakit penyakit ya. Atau kelemahan ya. Mungkin dalam kelemahannya dia sakit saudara ya. Karena dalam bahasa Yunaninya itu artinya sakit atau sakit penyakit saudara ya. Nah, hal yang membuat dia jadi lemah saudara dalam melayan pekerjaan Tuhan, ada faktor yang pertama saudara, yaitu faktor keadaan. Ayat 10 sudah dibacakan tadi, di mana keadaan yang membuat dia menjadi lemah saudara-saudara ya. Dia mengalami, ayat 10 dikatakan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan dalam kesesakan, oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, maka aku menjadi kuat. Faktor keadaan yang membuat dia menjadi lemah, saudara. Dan mungkin dia mengalami sakit penyakit, saudara. Jadi seorang rasul pun, seorang Tuhan mengalami kelemahan tubuh, mengalami kelemahan karena faktor keadaan yang mempengaruhi, saudara. Faktor yang mempengaruhi dalam pelayanan, saudara-saudara. Ya dalam pelayanan dari pekerjaan, dalam kita berusaha, dalam kesehatan kita, ada faktor yang mempengaruhi sehingga iman kita menjadi lemah, saudara-saudara. Karena kita sakit, ya tidak pergi ke gereja, itu faktor yang membuat kita menjadi lemah, sehingga kita di rumah tidak bisa ke gereja karena kita sakit, saudara ya. Karena menghadapi masalah pekerjaan ya, pendapatan dulu besar, sekarang mungkin berkurang, itu karena yang membuat kita menjadi lemah, saudara ya. Dalam hal apa lagi? Dalam hal ekonomi, saudara. Dalam hal rumah tangga, ada masalah dalam keluarga, suami, istri, anak-anak. Kita kadang pikiran kita membuat kita menjadi lemah. Aduh Tuhan, pergumulan saya banyak. Saya tidak mau berdoa, saya tidak mau ke ibadah. Itu yang membuat faktor keadaan yang menjadi kita lemah, saudara-saudara ya. Kalau Paulus kita baca tadi, dia karena ada siksaan, ada kesukaran, ada penganiayaan sehingga itu dia menjadi lemah. Mungkin dia sakit, saudara-saudara ya. Itu faktor yang membuat kita menjadi lemah, saudara-saudara ya. Karena keadaan kita, ada faktor mempengaruhi iman kita, saudara, hingga kita menjadi lemah, saudara-saudara ya. Kemudian faktor yang berikutnya itu karena faktor manusianya. Ya karena ulah kita sendiri, saudara-saudara. Coba kita baca di dalam Kisah Rasul 9 ayat 1 dan 2, saudara-saudara. Karena faktor manusianya, saudara-saudara, karena kita sendiri. Kalau tadi karena keadaannya, karena pekerjaan yang membuat kita jadi lemah, karena lingkungan yang membuat kita menjadi lemah. Ini karena faktor manusia, saudara-saudara. Menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Karena faktor keadaan, ya. Paulus ini, Saulus sebelum dia bertobat, dia seorang penganiaya. Ya. Dia menangkap orang-orang Kristen. Ya. Dia memasukkan ke penjara, bahkan dia membunuh. Itu karena pribadinya sendiri. Dia melakukan kesalahan atau dosa ya. Karena faktor kesalahannya sendiri. Sehingga dia mengalami sakit. Ya, dia tidak bisa melihat 3 hari, saudara-saudara. Karena dia sendiri. Sehingga Tuhan yang menghukum atau menghajar dia. Dia mendapatkan sakit itu, saudara-saudara ya.
Karena dosa yang dia lakukan, saudara, dia sengaja, dosa yang sengaja dilakukan menangkap orang-orang Kristen. Karena kesalahannya sendiri, karena kecerobohan. Mungkin ada karena kelalaian kita, kecerobohan kita, saudara. Sehingga itu yang membuat kita menjadi lemah, saudara. Dia sengaja, makanya dia dihukum oleh Tuhan, mendapatkan sakit penyakit. Berbeda dengan Ayub, ya. Ayub dia mengalami sakit penyakit. Dia kehilangan rumahnya, harta, ya, peliharanya. Itu karena dia diuji Tuhan, saudara. Dia tidak berdosa, dia adalah saleh, ya, dan jujur, orang setia beribadah kepada Tuhan. Tetapi dalam ketidakberdosaannya, dia diuji oleh Tuhan. Maksud dan tujuan dia diuji oleh Tuhan, ya, supaya menjadi kesaksian bagi kita, menjadi teladan bagi kita bahwa orang yang saleh pun diuji Tuhan. Bahwa maksud dan tujuan itu supaya dia dipulihkan, mendapatkan berkat 2 kali lipat, saudara. Orang yang diuji Tuhan akan mendapatkan berkat 2 kali lipat. Itu kehidupan Ayub. Berbeda dengan Saulus, karena dia sengaja berbuat dosa, menangkap orang-orang Kristen, bahkan membunuh, menjarakannya, saudara. Itu karena faktor manusia kita, saudara, ya. Karena kesalahan kita atau kesalahan Paulus, jadi dia dengan sengaja. Nah, saudara-saudara, berbeda, saudara. Beda antara sifat manusianya Yesus sebagai manusia yang sempurna dengan kelemahan manusia, saudara-saudara. Sifat manusianya Yesus itu karena dia manusia, ketika dia lapar, dia makan. Kalau kita manusia, kita lapar, makan kebanyakan. Kalau kita kolesterol, makan daging banyak sehingga bisa kolesterol, saudara. Itu karena kesalahan kita sendiri, ya. Kita lalai atau kita ceroboh, ya, saudara. Yesus ketika dia capek, dia tidur, saudara. Kalau berbeda dengan kita, ya. Kalau kita tiduran terus, akhirnya menjadikan kita malas, saudara. Sehingga kita dalam kelemahan kita tidak mendapatkan berkat dalam pekerjaan, saudara-saudara, ya. Karena ulah kita sendiri, ya, jadi berbeda. Jangan samakan kemanusiaannya Yesus dengan manusianya kita. Kita ini banyak kelemahan, ya, saudara-saudara. Ada kadang lupa, ya. Tapi Yesus dia manusianya yang sempurna, dia sebagai manusia dia lapar, dia makan, dia capek tidur, saudara-saudara. Nah itu, saudara-saudara, ya. Karena faktor manusianya kita, saudara, ya. Contoh mungkin karena kelalaian kita, atau kita lupa, kita tidak mengetahui, saudara, ya. Saksian seperti Ibu Sisi kemarin, ya. Mungkin karena, ya, kurang pengalaman dalam hal mata, digosok-gosok, akhirnya bisa jadi sakit penyakit, ya. Debunya menempel di mata. Tapi karena dalam kelemahan kita sebagai manusia, kuasa Tuhan itu menjadi sempurna untuk menolong kita sehingga kita disembuhkan. Amin, saudara. Begitu juga dengan saksian Bapak Harrison, saudara-saudara, ya. Keluarganya ada yang kecil, orang yang tadi kenal sehingga kehilangan HP. Dalam ketidaksempurnaan kita, saudara. Tapi dalam peristiwa itu Tuhan menolong sehingga didoakan oleh Ibu Gembala juga jemaat yang ada, sehingga HP itu boleh kembali. Padahal itu mustahil bisa kembali. Tapi itulah dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan itu menjadi sempurna. Dalam kita sakit penyakit, kuasa Tuhan itu menjadi sempurna. Ya, saudara. Kami juga sebagai hamba Tuhan juga tidak sempurna. Tapi kami semuanya kita di sini berusaha untuk sempurna, saudara, ya. Saya kemarin ada sisa kuku di jari manis, saya cabut. Padahal itu biasa saya cabut sih. Tapi kemudian mungkin kena berbagai macam-macam sabun, jadi bengkak, merah, hitam, bernanah, saudara, ya. Dalam kelemahan saya, biasa saya cabut, tapi waktu itu bengkak, bernanah, saudara. Saya berdoa. Kalau coba penyakit ini saya teringat, ya. Waktu kecil biasa kalau luka dalam atau luka luar, saya minum Super Tetra. Makanya saya ke apotek, saya beli Super Tetra, saya minum. Puji Tuhan.
Belum habis obat sudah kering, sudah sembuh. Nah itu. Dalam kelemahan kita, itu kuasa Tuhan menjadi sempurna. Dia akan pakai sarana apapun untuk menyembuhkan kita. Dia akan pakai apapun ya, firman Tuhan yang kita dengarkan untuk menyempurnakan kita. Ya. Dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan itu menjadi sempurna. Apa kelemahan saudara? Ya, saya tidak tahu. Tapi dalam pergumulan dalam kelemahan saudara itu kuasa Tuhan akan bekerja, saudara-saudara. Dalam ketidaksempurnaan kita, kecerobohan kita, kelalaian. Ya, kalau kita menghadapi pergumulan karena kesalahan kita mungkin, kita berdoa kepada Tuhan. Sehingga Dia akan menyempurnakan kelemahan kita. Dia akan menyempurnakan segala kekurangan kita. Amin, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, karena kita sendiri, saudara, karena ulah kita sendiri, atau karena faktor keadaan yang membuat kita terkadang menjadi lemah, saudara-saudara. Tetapi ada solusinya, jangan takut, saudara-saudara. Ketika iman saudara lemah, ketika saudara punya pergumulan yang berat, ada kesalahan buat, jangan takut, saudara-saudara. Ya, ada solusi dari firman Tuhan, saudara. Kita akan masuk pada poin yang kedua. Ketika kita mengalami kelemahan tubuh, mengalami kelemahan iman, jangan takut ya. Ada solusi dan resolusi dari firman Tuhan. Tampilkan yang kedua yaitu solusi dan resolusi, saudara. Solusi itu artinya jalan keluar. Kalau resolusi adalah kebulatan pendapat ya dalam pribadi atau dalam musyawarah. Jadi saya gabungkan jalan keluar yang kita ambil harus bulat, saudara, harus yakin. Ketika saudara menghadapi masalah, Tuhan berikan jalan keluar, saudara harus lakukan itu dengan kebulatan tekad, saudara-saudara ya. Dalam kelemahan tubuh ada solusi dan resolusi yang firman Tuhan berikan sehingga kita tidak lemah lagi, saudara, dalam kehidupan kita, saudara ya. Coba kita bacakan di dalam Kisah 9 tadi, tapi ayat yang ke 8 dan 11 dulu. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsik. Ayat 11. Firman Tuhan, mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Ya, puji Tuhan ya. Ketika kita menghadapi kelemahan, saudara, yang harus kita lakukan, kita bangun, saudara. Bangkit, berdiri, saudara. Melangkah, berbuat. Kita harus bertobat, tinggal kehidupan kita yang lama, saudara. Paulus dia adalah seorang yang berdosa, yang menentang ajaran Kristus. Tetapi ketika Kristus menegurnya, dia mau mendengarkan firman Tuhan. Dia bangun, saudara. Dia menghadapi kenyataan fisik, yaitu matanya menjadi buta, saudara-saudara. Kalau dia gengsi, saudara, dia tidak mau mendengarkan Yesus, saudara-saudara. Dia bisa kembali ke ahli Taurat. Kepada teman-temannya yang grupnya yang menangkap orang Kristen itu. Bawa saya ke ahli Taurat. Karena saya gengsi, saya ini seorang yang anti Kristen, saudara. Bawa saya kepada ahli Taurat. Tapi dia tidak gengsi, saudara-saudara. Dia mau meninggalkan kehidupan yang lama. Menangkap orang Kristen. Dia mau tunduk kepada Kristus, saudara. Dia bangun, saudara. Melangkah, saudara. Ketika kita menjadi lemah, saudara, kita bangun bangkit. Iman kita lemah, kita bangun bangkit. Pergi ke gereja, menyembah Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kita. Kita mendengarkan firman Tuhan yang memberikan kita nasihat, memberikan kita jalan keluar. Bangun, saudara. Saudara mungkin mengalami kelemahan, sakit penyakit, saudara. Tapi ingat, saudara, firman Tuhan berkata, ya, dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan itu akan bekerja menyempurnakan kehidupan kita. Ketika kita bangun, bangkit iman kita, mencari Kristus, mencari Yesus dalam ibadah-ibadah, saudara. Itu yang dilakukan oleh Paulus, saudara. Dia tidak gengsi, saudara. Dia peka
karena kesalahannya, saudara. Kalau kita merasa bersalah di hadapan Tuhan, firman Tuhan datang pagi hari ini untuk menasihati saudara bahwa kita harus kembali ya ke jalan yang benar. Kita bangun. Memang saat kita aktif ke gereja, kita saat aktif beribadah, kadang orang-orang bilang, sok suci dia. Dulu yang kehidupannya jauh daripada Tuhan, sekarang sudah beribadah. Ya, gak apa-apa saudara-saudara. Yang penting saudara itu mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, resiko ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan, orang-orang yang akan membenci, orang-orang yang akan mengejek. Tetapi Tuhan akan kehidupan kita yang mempunyai iman, kita bangkit dari keterpurukan, dari kelemahan tubuh kita, saudara, sehingga kita lewat firman Tuhan, lewat hadirat Tuhan yang kita rasakan, memberikan kita kekuatan, memberikan kita semangat. Amin, saudara-saudara. Kita bangkit dari permasalahan saudara. Jangan terpuruk dengan keadaan saudara-saudara. Jangan terpuruk dengan kesalahan kita sendiri. Mari bangkit, saudara. Bangun, saudara. Bangun kembali dengan Tuhan. Ya, Tuhan itu nyata. Seorang pembunuh saja diperhatikan, apalagi saudara yang saleh beribadah kepada Tuhan. Ya, Tuhan akan pulihkan kelemahan saudara ketika saudara mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya. Kemudian tadi dikatakan dia berdoa, saudara. Kalau dulu mungkin Paulus ini, saya rasa dia tidak bisa berdoa dengan benar, saudara-saudara. Mana mungkin dia berdoa bangun pagi. Ya Tuhan, saya mau menangkap orang-orang Kristen. Tolong kasih beberapa orang. Tidak mungkin. Dia ini dulu mungkin tidak aktif berdoa, saudara-saudara. Tapi ketika Tuhan menegur dia, ayat 11 dikatakan tadi, dia berdoa, saudara. Dalam kelemahannya, dia datang di kaki Tuhan berdoa. Merendahkan diri. Orang yang berdoa adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang berdoa adalah orang yang berserah penuh kepada Tuhan. Orang yang berdoa adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan mampu memulihkan keadaannya yang lemah, saudara. Paulus buta, tidak bisa melihat apa-apa. Cuma dituntun orang, saudara. Tapi dia tidak patah semangat. Butanya dia berdoa kepada Tuhan. Dia datang berdoa di hadapan Tuhan. Dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, tetap berdoa, saudara. Amin. Tetap berdoa. Andalkan Tuhan. Karena ketika doa kita telah naik di hadapan hadirat Tuhan, dia akan menjawab segala kelemahan saudara. Dia akan memberikan kekuatan bagi saudara. Amin, saudara-saudara. Haleluya. Tetap berdoa kepada Tuhan, saudara. Dia meninggalkan kehidupan yang lama. Dia anggap sampah kenakalannya yang dulu. Dia buang jauh-jauh. Dia mau datang kepada Tuhan. Melepaskan segala kehidupannya yang lama untuk memperoleh hidup yang baru bersama Tuhan, saudara. Haleluya. Yang berikutnya, solusinya yaitu kita ikut perintah Tuhan, saudara ya. Ikut perintah Tuhan. Kisah 9 ayat 17 dan 18, saudara. Baru pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga, seolah-olah seraput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun, lalu dibaptis. Ya, puji Tuhan. Terima kasih ya. Yang berikutnya adalah bukan cuma kita bangun dan berdoa, saudara-saudara, tapi kita ikuti perintah Tuhan, saudara-saudara. Dia mau ditumpang tangan oleh Ananias. Kalau mungkin dulu ketika Ananias datang tumpang tangan, pasti dia tangkap. Ini dapat satu orang, ini pengikut Kristen, saya tangkap. Saya masukkan ke dalam penjara, bisa-bisa dia bunuh, saudara itu Ananias. Ketika tumpang tangan.
Bisa-bisa dia tangkap. Oh, ini orang satu lagi dapat. Mungkin saya dapat bonus dari bos-bosnya. Ini ahli Taurat, saudara-saudara, yang anti dengan Kristen, saudara. Tapi dia rela rendahkan diri ditumpang tangan oleh Ananias. Dia rela ditumpang tangan oleh hamba Tuhan, saudara. Dia rela mengikuti perintah Tuhan. Dia tidak lagi mengikuti perintah manusia, perintah dari atasannya untuk menangkap orang-orang Kristen. Tapi dia malah menyatu dengan orang-orang Kristen seperti Ananias. Dia berkumpul dengan orang-orang Kristen. Itu oleh Ananias, saudara, ya. Kemudian yang berikutnya dikatakan bahwa ketika dia ditumpang tangan, saudara, dia dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara. Ini dia memang mengikuti semua perintah Tuhan. Jangankan Roh Kudus, Yesus saja dia anti dulu, apalagi Roh Kudus. Tapi karena dia mau, ya, hidupannya dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena dia berserah kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan. Hidupannya dipenuhi dengan Roh Kudus. Dia meninggalkan sifat-sifat kedagingan. Dia mengikuti, ya, kehidupan di dalam Kristus, saudara. Dia rela hidupannya dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan ketika dia dipenuhi dengan Roh Kudus memenuhi dia dibaptis oleh Roh Kudus, dikatakan tadi, dia mendapatkan kesembuhan. Langsung sembuh, saudara. Kelemahannya disempurnakan oleh kuasa Roh Kudus. Sakit penyakitnya disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Amin, saudara. Nah, dia mengikuti perintah Tuhan. Ya. Ayat 18 dikatakan dia disembuhkan dari matanya yang tidak melihat 3 hari, saudara. Ketika Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, karunia-karunia akan dicurahkan, karunia Roh akan dicurahkan kehidupan kita. Entah itu karunia hikmat, marifat, kesembuhan, karunia iman, karunia bahasa roh dan penafsirannya. Saat kita penuhi dengan Roh Kudus, Tuhan akan memberikan kita karunia-karunia, ya, termasuk karunia kesembuhan ilahi yang Saulus dapat secara langsung. Saat itu juga dia sembuh dari penyakit matanya, saudara-saudara. Dan dia mengikuti perintah lain, yaitu ayat 18 yang terakhir dikatakan dia rela dibaptis, saudara. Yang pasti baptisan seperti Tuhan Yesus, ya. Matius 3 ayat 16, ketika Yesus dibaptis dia keluar dari air. Baptis harus basah semuanya, saudara, masuk ke dalam air. Baik saat kita dalam air, kehidupan yang lama kita ditanggalkan. Keluar dari air, kita memiliki kehidupan yang baru. Dia mau melakukan itu. Paulus ini adalah seorang penganut mazhab yang paling keras. Ajaran yang paling keras, saudara. Mereka orang-orang Farisi itu, orang-orang ahli Taurat, ya. Mereka lebih pentingkan ini Taurat daripada ibadah, saudara. Di dalam perjanjian lama tidak ada kata baptis selam, saudara. Hanya sebagai kiasan, yaitu ketika air bah, saudara-saudara, ya. Tetapi dia mau melakukan. Dalam perjanjian lama yang dia pelajari, Saulus ini ada seorang yang pakar Taurat juga, saudara-saudara. Tidak ada kata baptisan, tapi dia mau ikut, saudara. Karena ketika Yesus datang membawa kabar baik, yaitu perintah baru dari sorga, bahwa kehidupan kita harus dibaptis, saudara. Efesus 4 ayat 5. Hanya ada satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Tidak ada 2 baptisan. Baptisan seperti yang Yesus lakukan. Dibaptis dalam air, saudara. Saya hanya berbicara tentang firman Tuhan. Dia mau ikut itu, saudara. Dia tidak gengsi dilihatnya orang-orang lain. Waduh, malu ini saya sudah dibaptis. Dulu, ya saya ini
tidak mau melakukan ajaran Kristus, tapi ketika dia mengikuti perintah Tuhan, dia mau dibaptis. Dia tidak malu. Karena keselamatan tanggung sendiri-sendiri. Tidak ada nebeng, saudara ya. Kalau pulang boleh nebeng, tapi kalau ke sorga, sendiri-sendiri, saudara ya. Dia mau melakukan perintah Tuhan, saudara. Haleluya, saudara ya. Itulah solusi yang firman Tuhan berikan pada hari ini, saudara ya. Jika saudara mengalami kelemahan, bangun, bangkit, saudara. Berdoa. Hanya doa kekuatan kita, orang percaya kepada Kristus. Karena kehidupan kita sejengkal dengan maut. Kalau kita mengandalkan diri sendiri, orang lain itu kadang jalan-jalan sendiri bisa ditabrak, meninggal. Bisa sementara naik kendaraan, orang lain bisa meninggal. Saudara-saudara. Dan juga kita mengikuti semua perintah Tuhan. Ya, saudara-saudara. Itulah solusi untuk kita menghadapi dalam kelemahan kehidupan kita, saudara. Yang berikutnya, kita siap dipanggil dan dikuduskan untuk menginjil atau untuk bersaksi tentang Kristus, saudara. Roma 1 ayat 1 dan 5, saudara ya. Saya akan membahas tentang tiga kitab aja ini, saudara. Kisah Rasul, Roma dan Korintus ya. Dari Roma kita baca, saudara. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Ayat 5. Dengan perantaraannya, kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Ya, puji Tuhan. Terima kasih, saudara. Kalau dulu Paulus dia dipanggil untuk melaksanakan tugas menangkap orang-orang Kristen, tetapi dalam Roma ini dia mendapatkan perintah baru dari Tuhan, bahwa dia berkata, saya adalah seorang hamba yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil, saudara ya. Dulu dia seorang yang jauh daripada Tuhan, tapi ketika Tuhan memanggil dia, dia mau ikut, saudara. Menjadi seorang penginjil. Luar biasa, saudara. Dari seorang pembunuh, Tuhan kasih karunia 3, saudara. Karunia jabatan, rasul, penginjil dan juga pengajar. Tuhan kasih tidak salah-salah. Ketika dia mau memberikan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi ketika saudara dipanggil oleh Tuhan dengan karunia apapun yang Tuhan kasih, talenta apapun, saudara, laksanakan itu. Tugas yang Tuhan berikan kepada saudara. Saudara dipanggil dan dikuduskan, saudara. Talenta apa yang saudara miliki? Karunia apa yang saudara miliki? Saudara dipanggil ya untuk saling melengkapi dalam gereja ini, dalam melayani. Saudara dipanggil di lingkungan saudara, saudara dipanggil dalam tempat pekerjaan saudara untuk memberitakan Injil, saudara-saudara. Kita menyampaikan Injil, kebenaran firman Tuhan. Kalau ada orang berkata, oh agama lain begini-begini, di situ kesempatan saudara untuk menginjil. Kalau di agama saya begini, kalau di Kristen, ketika di orang berbuat salah, kalau di ajaran lain mungkin bisa balas, tapi dalam Kristen, ya, ampunilah musuhmu, doakanlah orang yang menaiki kamu. Nah, itu kesempatan kita untuk menginjil, saudara. Sehingga firman yang ada dalam kehidupan kita itu tidak cuma kita yang tahu sendiri, kita bagikan kepada orang lain dalam hal kecil apapun, saudara. Dalam hal kasih, dalam hal berbagi firman Tuhan, seperti yang saya katakan tadi. Kalau agama Kristen di Kristen, kalau ada orang yang salah, ampuni dia, doakan dia. Nanti akan melihat, Kristen lain ajarannya, ajaran yang penuh kasih. Nah itu, saudara. Sehingga kita dipanggil, utus untuk memberitakan Injil, saudara. Saya bulan kemarin berjumpa dengan teman-teman baru di Kolaspe, saudara. Ya,
Ada seorang bapak bertanya kepada saya, yang satu Kristen, yang satu agama lain. Pertanyaan itu adalah, saya nilai adalah sebuah pertanyaan visi ya, atau pertanyaan menginjil. Jadi dikatakan begini, kalau di Kristen, orang Yahudi dahulu, kalau berdosa, membawa binatang ya. Tapi sekarang tidak, kenapa? Itu. Jadi saya jelaskan, saya tahu ini pertanyaan visi, pertanyaan penginjilan saudara. Jadi saya menjawab, memang kalau dulu ketika orang berdosa, orang Kristen, orang Yahudi berdosa, orang Israel, mereka membawa binatang, ya, domba atau merpati kepada imam untuk pengampunan dosa mereka ya. Tetapi sekarang, sekarang kita tidak perlu lagi mempersembahkan korban binatang. Yesus rela menjadi korban di atas kayu salib. Kematiannya untuk mengampuni dosa kita. Kematiannya untuk menyelamatkan kehidupan kita. Sehingga orang yang percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat melakukan firman Tuhan, dia akan diselamatkan, dia akan diampuni dosanya. Itu salah satu bentuk ya kesaksian saya kepada saudara. Saya bagikan pengalaman rohani kepada saudara ya. Dikatakan bahwa kita dipanggil, dikuduskan untuk memberitakan Injil saudara. Yang berikutnya dipanggil dan juga dikuduskan saudara. Kita ini saudara diambil dari dosa, yang berdosa untuk dikuduskan saudara-saudara. Kita diambil dari kehidupan yang berdosa, diambil supaya kehidupan kita menjadi kudus, menjadi suci. Ya, Matius 5 ayat yang ke-8. Berbahagialah orang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah saudara. Kehidupan kita harus suci saudara, supaya kita dapat melihat Allah. Yang dikuduskan itu dalam artinya adalah diasingkan saudara. Kadang kita dalam lingkungan dijauhi teman-temannya agama lain, ya tidak mengapa. Itulah resiko kita mengikuti Kristus. Ya, kita harus pikul salib. Kita rela orang lain mungkin. Kalau di sekolah kita lihat kesaksian orang-orang dibully karena Kristen. Ya itulah resiko. Kita sudah tahu firman Tuhan. Tidak usah kita menjadi lemah. Tidak usah kita menjadi down. Iman kita jatuh, berkurang. Tidak usah. Karena kita sudah tahu firman Tuhan. Ketika kita mengikuti Kristen, kita rela ya dibully orang, jauhi orang-orang. Karena memang kita ini dikuduskan, diasingkan. Supaya hidup kita kudus, untuk dapat melihat Allah di sorga, saudara-saudara ya. Itulah yang harus kita lakukan saudara-saudara dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa kita ini dipanggil. Jadi hal yang pertama bukan cuma kita bangkit dan berdoa ketika saudara menjadi lemah. Tapi kita tahu ini dipanggil saudara. Kita ini dikuduskan dan diutus untuk memberitakan firman Tuhan, berbagi firman Tuhan saudara-saudara. Supaya kita ketika kita memberitakan firman Tuhan pada orang-orang lain, dikatakan kita akan dikasihi oleh Allah saudara ya. Kita akan dikasihi oleh Allah. Kita akan dicintai, kita akan selalu dirindukan oleh Allah, saudara, karena kita berani menjadi saksi Kristus, saudara ya. Coba baca ayat yang ke-7 dari Roma 1 ayat yang ke-7. Kepada kamu sekalian yang dipanggil di Roma, yang tinggal di Roma, yang dikasih Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus. Ya puji Tuhan, kita ini dipanggil untuk dikasihi oleh Allah saudara. Tuhan mengasihi saudara. Jangan pernah berkata saya sendiri, tidak ada yang menolong saya. Ada Tuhan, ada Yesus yang selalu mengasihi saudara. Jangan pernah berkata kita sendiri, ya, karena ada Tuhan yang selalu hadir. Dia selalu mengasihi kita saudara. Meskipun kita dalam kelemahan, kita berdosa,
Tuhan akan datang untuk menolong kehidupan kita, saudara ya. Malaikat berdosa, jatuh karena dosa, Tuhan buang. Tuhan buang ke bumi. Sepertiga malaikat Tuhan buang. Dikatakan dalam Wahyu, malaikat itu berlaksa-laksa. Satu laksa 10.000. Contoh, kalau 1/10 dari 10.000, 1.000 malaikat Tuhan buang ke bumi. Tuhan tidak peduli. Tapi ketika saya dan saudara jatuh dalam dosa, Dia tidak buang. Dia sendiri yang datang dari sorga, ya, untuk lahir di palungan yang hina itu. Dia datang bagi saudara yang berdosa dan saya. Dia datang untuk mengasihi saudara. Bahkan Dia rela mati untuk menyelamatkan saudara. Jangan pernah merasa kita jauh daripada Tuhan. Ya, Tuhan akan datang karena Dia mengasihi saya dan saudara. Amin, saudara. Tuhan mengasihi saudara, ya. Tuhan mencintai saudara. Ketika Tuhan datang pada firman-Nya pada pagi hari ini, kita merespon firman Tuhan. Bukti Tuhan masih mengasihi kita, Dia masih memperdengarkan firman-Nya yang indah pagi hari ini, ya, untuk saudara. Untuk saudara tahu bahwa Dia mengasihi saudara. Malaikat Dia tidak peduli, Dia buang. Saudara, Dia datang cari saudara untuk diselamatkan saudara. Dikatakan tadi ayat yang ke-7 bahwa pada kamu sekalian yang ditinggal di Roma, yang dikasih Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, ya. Ketika kita dikuduskan, kemudian kita diambil menjadi orang-orang yang kudus, saudara. Memang kita diasingkan menjadi orang-orang yang kudus, orang pilihan Tuhan. Ya. Jadi orang-orang yang kudus, kita harus hidup kudus, saudara. Karena pada perjamuan anak domba, Tuhan akan memakaikan kita kain lenan. Yaitu adalah perbuatan orang-orang kudus. Kehidupan kita harus berbuat kudus, suci. Supaya kita dipakaikan kain lenan. Mengikuti perjamuan anak domba di sorga. Amin, saudara. Berusaha berbuat kudus, suci di hadapan Tuhan, saudara. Bukan cuma itu, Dia akan menyertai kehidupan kita. Dalam ayat 7 dikatakan tadi. Bukan cuma kita dikuduskan, tapi Dia akan menyertai kita. Sehingga dalam kehidupan kita sehari-hari, mau berbuat dosa, ada godaan. Dalam pekerjaan ada tawaran yang menggiurkan, tapi ujung-ujungnya dosa. Ya Tuhan akan menyertai, sehingga kita tetap hidup kudus. Dalam pergaulan anak muda, ketika ada pergaulan yang menyesatkan kehidupan kita, Roh Kudus akan datang untuk memimpin kita supaya kita tetap hidup kudus. Ya, saudara. Sehingga kita menerima keselamatan yang dari Tuhan. Haleluya. Jalan keluar yang harus kita ambil adalah kita harus bangkit dari kelemahan kita. Tetap berdoa, kemudian kita dikatakan tadi mengikuti segala perintah Tuhan. Supaya dalam kelemahan kita disempurnakan oleh Tuhan. Amin, saudara-saudara. Kita disempurnakan semuanya oleh Tuhan. Poin yang terakhir, ada haleluya ini? Amin. Haleluya terakhir, ya. Yang terakhir. Poin yang terakhir itu hal kesempurnaan Allah, ya. Dalam meminta pertolongan Tuhan, dalam ketidaksempurnaan kita meminta pertolongan Tuhan, sehingga kita akan kesempurnaan Allah itu yang bagaimana, saudara, ya. Coba kita baca cara Allah menyempurnakan kehidupan kita saat kita menjadi lemah. Ini pasti banyak yang suka dengan ayat ini, ayat masa, saudara, ya. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ya, puji Tuhan, saudara. Cara Allah menyempurnakan kehidupan kita, ya. Dikatakan tadi,
bahwa Tuhan akan menjawab lebih dari yang kita inginkan, lebih dari yang kita mau. Ya, firman Tuhan ini begitu luar biasa. Apa yang tidak pernah kita lihat dengan mata, itu akan disediakan dalam kehidupan kita. Apa yang tidak kita pernah dengar oleh telinga, itu pun juga akan disediakan bagi kita. Bahkan apa yang dalam hati kita tidak pernah doa, itu akan Allah sediakan bagi kehidupan kita. Apalagi saudara kepada Tuhan, ya pasti Tuhan akan sediakan kesembuhan, Tuhan akan sediakan berkat, Tuhan akan sediakan pemulihan dalam keluarga kita. Asal, ya ayat terakhirnya, bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudara harus mengasihi Tuhan. Ya, rajin beribadah, rajin berdoa, rajin baca firman, rajin memuji Tuhan, rajin mengikuti semua perintah Tuhan yang ada di Alkitab. Itu bukti kita mengasihi Tuhan. Apa yang menjadi kekurangan kita belum kita lakukan kepada Tuhan, itu yang kita lakukan. Sebagai anak kepada orang tua, terlebih kepada Tuhan, saudara. Kita mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, merindukan Tuhan, saudara. Dalam segala kita sakit, kita berdoa. Tuhan bawa kita. Dokter kita harus pergi. Dokter kasih minum obat, kita minum. Ya. Tapi yang terpenting adalah kita mengasihi Tuhan dulu. Kita mengandalkan Tuhan, saudara-saudara. Siapa tahu saudara, seorang pembunuh dulu menjadi seorang rasul. Dia tidak minta, tapi itu Tuhan sediakan bagi orang yang mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, bagi orang yang mau mengasihi Tuhan. Saudara mungkin merasa keadaan saudara dalam kelemahan, ya dalam ekonomi standar, dalam pekerjaan yang biasa. Tapi ketika saudara melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara rela datang melayani Tuhan pagi-pagi, saudara rela beribadah kepada Tuhan pagi-pagi, siapa tahu saudara Tuhan akan promosikan, anak-anak saudara akan Tuhan angkat lebih tinggi. Amin saudara. Ini adalah sebuah perkataan visi bagi saudara. Ketika saudara mengasihi Tuhan, siapa yang mau ditahu? Dulu hanya di Israel tangkap orang Kristen, tapi dia bisa menginjil kemana-mana, ke Yunani, ke Asia. Dia bisa dipakai Tuhan dengan hebat. Banyak orang dia doakan sembuh. Seorang Paulus ini, siapa tahu. Ya, yang penting kita mengasihi Tuhan. Ya Tuhan melihat hati saudara. Ketika saudara mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya. Jangan pernah merasa kecil, merasa sedih dengan keadaan, dengan kelemahan saudara sekarang. Ya ketika saudara mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya Tuhan akan kembalikan telapak tangan itu dengan mudah. Kalau kita susah, perlu proses membalikan telapak tangan yang mudah, tapi Tuhan mampu. Ya. Dalam sekejap, Saulus bisa sembuh. Ketika dia dipenuhi dengan Roh Kudus, langsung sembuh dari penyakit. Ya saudara, mengasihi Tuhan. Kunci untuk mendapatkan sebuah surprise dari Tuhan. Kunci untuk mendapatkan kejutan daripada Tuhan. Yang tidak pernah kita sangka-sangka, mengasihi Tuhan. Amin saudara-saudara. Mengasihi Tuhan, kasihlah Tuhan. Dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budimu. Ya kelak engkau menerima hal-hal yang luar biasa yang tanpa terduga saudara. Ketika saudara mengasihi Tuhan. Siapa disangka saya bisa berdiri di sini? Kalau dulu hanya saya seorang yang di Sulawesi Tengah, tempat yang jauh, kota kecil. Tapi Tuhan bisa percayakan melayani di tempat ini ya. Itu bukti daripada Tuhan.
Tuhan mengasihi kami hamba Tuhan, ya. Siapa disangka? Saudara juga pasti akan mengalami itu. Saudara akan terkejut melihat surprise yang daripada Tuhan. Amin, saudara-saudara. Kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu, saudara. Maka Tuhan akan menjawab segala kerinduan saudara. Segala kelemahan saudara Tuhan akan jawab, saudara. Nah, kemudian kita akan baca kembali pada ayat yang terakhir, ayat pokok kita akan dibacakan oleh Bapak Hezron. Ayat 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Jadi hal kesempurnaan Allah terjadi dalam kehidupan kita. Dikatakan ayat ke-9 tadi, dari sebab. Sebab justru dalam kelemahan, kuasa Tuhan menjadi sempurna, saudara. Dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan itu menjadi sempurna. Cara kita menjadi sempurna yaitu melakukan firman Tuhan. Dalam perjanjian baru dikatakan, saat kita melakukan firman Tuhan, kita menjadi sempurna, saudara. Lakukan semua firman Tuhan, maka kita akan menjadi sempurna. Kalau Paulus ini dikatakan dalam kelemahannya, mungkin dia menghadapi sakit penyakit, ya. Dalam bahasa aslinya artinya dia mengalami sakit penyakit atau kelemahan, saudara-saudara. Tapi dikatakan dalam kuasa Tuhan menjadi sempurna. Buktinya dalam kisah 9 tadi. Saulus mengalami kebutaan, dia tidak bisa melihat. Tapi dalam kelemahannya, dia mau berdoa di hadapan Tuhan. Dia mau mengikuti perintah Tuhan. Dan dia mendapatkan kesembuhan yang dia tidak minta. Dia mendapatkan kejutan, kesembuhan daripada Tuhan. Karena dalam kelemahan dia berdoa. Bukan dia cari dukun atau yang lain-lain, saudara. Dia berdoa pada Tuhan. Mungkin kita belum dijawab karena mungkin salah berdoa atau doa kita harus lebih sungguh-sungguh, saudara. Anak saya yang kecil itu suka berdoa, si Fai. Kadang-kadang suka berdoa. Jadi dia biasa kalau ibu-ibu habis doa hari Sabtu di meja makan, doakan dulu oma-oma. Dia datang doakan satu-satu. Doakan satu-satu. Karena oma-oma ini, semua oma-oma yang berdoa hari Sabtu itu mengasihi dia, saudara. Jadi dia doakan, sembuhkan. Meskipun yang lain cuma pura-pura. Tapi kakaknya ini, si Clea, biasa usilin dia, diganggu si yang kecil ini. Jadi ketika kakaknya jatuh, si Clea ini jatuh di kamar mandi, berdarah. Doakan dulu kakak Clea. Dia doakan, Tuhan Yesus, jangan sembuhkan kakak Clea. Kita kaget, salah berdoa begitu. Masa doa gitu? Karena kakaknya kok biasa ganggu dia. Jadi dia bilang, Tuhan Yesus jangan sembuhkan kakak Clea. Salah. Doakan supaya sembuh. Oh iya. Nah itu, saudara. Contoh doa yang dijawab Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, pasti Tuhan akan jawab doa kita. Ya. Kita mengasihi Tuhan, pasti Tuhan akan jawab doa-doa kita, saudara. Ya. Jadi saat kita lemah, kuasa Tuhan menjadi sempurna dalam ayat yang ke-9 tadi. Kemudian masih tetap ayat ke-9. Dalam yang ayat 9 bagian terakhir. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya Kristus turun menaungi aku. Ya. Saat kita lemah, kuasa Kristus itu akan menaungi kehidupan kita. Dia akan membentengi, dia akan melindungi, dia akan mengcover kehidupan saudara. Suami, istri, anak-anak, rumah saudara, usaha saudara, dia cover. Dia lindungi, dia naungi. Sama seperti Ayub. Iblis tidak bisa memberikan penyakit kepada Ayub. Karena dia dinaungi, dibentengi oleh kuasa Tuhan. Tapi karena Tuhan izinkan Ayub, makanya dia terkena sakit dan juga ujian yang lain.
Tapi kalau Tuhan mau memenuhi kehidupan kita, tidak ada yang dapat menembus. Manusia jahat pun, kuasa gelapan pun tidak dapat mengganggu kehidupan kita. Karena kuasa Kristus itu, dia akan memenuhi kehidupan kita. Kristus yaitu Mesias. Ya. Tuhan kita, dia akan memenuhi kehidupan kita, dia akan melindungi. Dalam kelemahan kita pun dia akan melindungi. Sehingga ketika kita ditutupi dengan kuasa Tuhan, kita akan merasa nyaman, aman. Sama seperti induk ayam, ya. Ketika anak-anaknya basah. Saya pernah melihat, ya, induk ayam ketika anak-anaknya basah kena hujan, dia tutupi, dia naungi anaknya. Dia biarkan dirinya kena hujan, saudara. Sama seperti itu kasih Tuhan. Ya, dia rela melindungi saudara. Dia rela turun dari sorga untuk menyelamatkan saudara. Itu kasih Tuhan seperti itu. Ya, perlindungan Tuhan itu seperti itu. Dia naungi saudara-saudara. Makanya itu di Israel jarang sekali ada bom yang bisa tembus. Karena mereka ada alat untuk menembak bom. Ya. Tembak dengan senjata dari negara lain, mereka bisa tembak di tangki saudara, ya. Tapi biasanya ada 1-2 yang itu, karena terlalu banyak yang ditembakkan saudara-saudara. Tapi itulah cara Tuhan menaungi sehingga orang Israel itu aman saudara, ya. Dulu saya pernah pelajari, sekarang tinggal sisa-sisanya sedikit, ya. Kenapa orang Israel itu dilindungi? Karena mereka punya penangkal bom ditembakkan oleh negara lain, mereka bisa tangkis. Ada alatnya saudara. Nah, kemudian yang terakhir ayat 10 bisa dibacakan oleh Bapak Isron. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan, oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ya, puji Tuhan, terima kasih, ya. Saat kita lemah, kita menjadi kuat. Karena Kristus yang memberikan kita kekuatan. Kita menjadi kuat, dulu kita lemah iman. Tapi karena kita sudah merasakan kasih Kristus, lewat firman-Nya, lewat Roh Kudus-Nya, kita menjadi kuat, saudara. Tidak ada kuasa apapun yang membuat kita menjadi lemah. Karena ada Roh Kudus, ada firman-Nya yang memberikan kita kekuatan. Hingga kita mampu melewati arus dunia ini di penghujung akhir zaman yang begitu kuat. Kita mampu melewati itu. Amin, saudara. Haleluya. Mari kita merenungkan firman Tuhan. Kelemahan apapun yang saudara hadapi, jangan takut. Sakit, penyakit, dalam usaha, dalam pekerjaan, janganlah kita menjadi lemah, saudara. Tapi di dalam kelemahan itu, biarkanlah kuasa Tuhan itu bekerja untuk menyempurnakan kehidupan kita yang tidak sempurna ini, saudara. Kita renungkan firman Tuhan. Kelemahan apapun yang saudara hadapi, bawa hidup saudara kepada Tuhan. Dia akan menyempurnakan kehidupan saudara. Kita akan angkat satu pujian. Haleluya Tuhan. Glory Tuhan. Tuhan, ini kelemahan kami Tuhan. Ini ketidaksempurnaan kami Tuhan. Tuhan, ini kondisi kami Tuhan. Tuhan, hanya Engkau yang mampu Tuhan. Karena kuasa-Mu yang mampu menyempurnakan segala kelemahan kami Tuhan. Glory, haleluya Tuhan. Haleluya. Kita angkat pujian. Kuasa-Mu terlebih besar dari apapun.
Haleluya. Yesus. Glory, haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Angkat pujian dari awal. Mari jemaat Tuhan nyanyikan pujian ini hanya ke Tuhan. Hanya Kau Tuhan penolongku. Engkau selalu hadir bersama kami Tuhan, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah hidupku, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku percaya, sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa Tuhan terlebih besar atas kelemahan kita. Kelemahan Tuhan tidak dapat membatasi kita untuk mengasihi Tuhan, untuk percaya kepada Tuhan. Janji-Mu ya Tuhan, menolong hidup. Kuasa-Mu Tuhan terlebih besar dari apapun. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu Tuhan, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari jemaat Tuhan nyanyikan pujian ini dari awal. Tuhan rindu mendengarkan suara-Mu. Hanya Engkau Tuhan. Tuhan rindu membuat pengakuan. Hanya Kau Tuhan. Tuhan rindu mendengarkan pengakuan-Mu. Meskipun engkau lemah, ada Tuhan yang akan menolong. Yang selalu setia bersamaku. Amin. Nyanyikan pujian dengan iman. Kasih-Mu Tuhan yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhan kami lebih besar dari setiap kelemahan kami. Amin Tuhan. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa
kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu. Mari bangkit berdiri sama-sama. Nyanyikan pujian ini. Buat pengakuanmu bahwa Tuhan itu lebih besar dari apapun. Lebih besar, tak pernah terlambat, pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku, ku percaya, ku percaya, ku percaya. Kami percaya padamu Tuhan. Engkau mampu Tuhan menyempurnakan kelemahan kami Tuhan. Amin Tuhan. Engkau selalu bekerja dalam hidup kami Tuhan, untuk mendatangkan kebaikan. Datangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya, ku percaya, ku percaya. Amin, amin. Bangkitkan imanmu, bangkitkan pengharapanmu kepada Tuhan. Amin Yesus. Glory, haleluya Tuhan. Mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Oh, kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar. Amin, amin Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, lebih besar, tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidup. Kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa Tuhan yang besar itu akan menyempurnakan kelemahan kita saat kita mengasihi Dia dalam penyembahan kita. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, oh Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan terlebih besar, lebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Tak pernah terlambat janji-Mu Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari sembah Tuhan sambil singers menyanyikan refnya. Haleluya Yesus. Glory, haleluya Tuhan. Engkau Allah yang besar. Glory, haleluya Yesus. Glory, kami sembah Engkau. Glory, glory, haleluya Tuhan. Yesus. Glory, haleluya Tuhan. Glory, haleluya Yesus. Mari sembah Tuhan. Yang di atas menyembah Tuhan. Kemukakan kelemahanmu kepada Tuhan.
Dia akan menolong saudara. Begitu juga yang di bawah. Tuhan tahu kelemahanmu. Sembah Dia. Lupakan kelemahanmu. Ingat pada kebesaran Tuhan. Dia mampu menyembuhkan Paulus yang buta itu. Dia mampu menyelamatkan Paulus yang berdosa itu. Glory Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Sembah Tuhan lebih lagi. Glory. Haleluya Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Glory, 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 glory. Haleluya. Lama sia. Glory, glory, glory. Haleluya. Yesus, kami sembah Engkau Tuhan. Yesus. Glory, glory. Haleluya Yesus. Glory, haleluya. Yesus. Glory Tuhan, Engkau tempat kami berharap Tuhan. Glory, haleluya Tuhan. Engkau Allah yang sempurna Tuhan. Mampu menyempurnakan kelemahan kami Yesus. Yesus. Glory, glory, glory. Haleluya. Glory, lama sia, lama sia, lama sia, lama sia, lama sia. Lama sia, lama sia, lama sia, lama sia, lama sika, lama sika, lama sika. Glory, haleluya. Oh Tuhan terlebih besar. Amin Tuhan. Glory, 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 haleluya. Sembah Tuhan, tinggikan Dia. Glory, 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 haleluya Yesus. Glory, 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 haleluya Yesus. Kuasa Tuhan hadir untuk menyempurnakan kelemahan kita. Kuasa Kristus nyata bagi kita di tempat ini. Glory, haleluya. Glory, 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 haleluya Yesus. Glory. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang butuhkan jalan keluar dibukakan jalan keluar oleh Tuhan. Glory, haleluya. Glory, haleluya Yesus. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Tempat ini Tuhan, kuasa-Mu nyata di tempat ini Tuhan, untuk menjamah kelemahan kami Tuhan. Yesus. Mari naikkan pokok-pokok doa pribadimu. Kelemahan apa saudara yang hadapi? Entah sakit penyakit, kelemahan dalam rumah tangga, dalam pekerjaan. Ungkapkan kepada Tuhan. Dia akan datang untuk menyempurnakan kelemahan saudara. Bergumulan tentang suami yang di rumah, bergumulan tentang istri, bergumulan tentang anak-anak, Dia akan datang untuk menyempurnakan. Mari naikkan doa-doamu kepada Tuhan. Ku percaya. Naikkan doa-doamu, kami akan menyembah Tuhan. Kerja lagi. Tuhan mendengarkan doa. Naikkan kepada Tuhan. Bermohon kepada Tuhan agar kelemahan saudara disempurnakan oleh Tuhan. Di hidupku kami percaya Tuhan. Ku percaya. Ku percaya. Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Oh, kuasa-Mu terlebih besar. Amin, amin, amin Tuhan. Kuasa Tuhan terlebih besar atas segala kelemahan kami Tuhan. Tidak pernah terlambat pertolongan Tuhan, selalu tepat pada waktunya ketika Engkau berseru kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan,
kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidup, tak pernah terlambat, tak pernah terlambat Engkau Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidup, tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Kami percaya Tuhan, kelemahan kami disempurnakan oleh Tuhan. Kelemahan kami disempurnakan oleh kuasa-Mu Tuhan. Yang sakit disembuhkan Tuhan, yang lemah dikuatkan Tuhan, yang memerlukan jawaban keluar diberikan jalan keluar, yang menghadapi masalah keluarga dipulihkan oleh Tuhan. Dan berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kami Tuhan. Kami pulang tidak lagi menjadi lemah, tapi kami pulang menjadi kuat Tuhan. Karena Tuhan firman-Mu mengasihi kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami imani Tuhan, kelemahan kami disempurnakan oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Pekerjaan selanjutnya serahkan kepada Bapak Esron. Tuhan berkati gembala juga seluruh umat Tuhan yang ada. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah menolong kami semua.